Om Swastiastu. Om Awudenum Astu Namo Sidu. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di dalam konten ini saya akan kembali menjelaskan tentang proses karma dalam perjalanan hidup kita ini. Dalam perjalanan hidup, roda kehidupan kita akan terus berputar. Matahari akan tenggelam di sore hari. Namun esok pagi dia akan terbit kembali. Begitu juga dengan hidupmu. Di suatu saat datang kematianmu. Setelah itu reinkarnasi kembali dalam kehidupan yang baru, dengan membawa karma dari segala perbuatan dalam kehidupan kita ini. Nah, disinilah kita bisa memahami arti daripada kehidupan ini. Sebelum datangnya kematianmu, renungilah dan sadarilah bahwa hidup ini adalah singkat. Nah, seperti Mungguh Ring Saramus Cahyo yang disebutkan, alangkah cepat dan pendeknya kehidupan sebagai manusia ini. Tidak bedanya dengan sinar kilat. Karena itulah, berusahalah berbuat berdasarkan sedano hidup dengan berdasarkan kebenaran di dalamnya. Untuk itu, belajarlah dari jalan hidupmu. Setelah saatnya tiba, kita sudah tua dan lemah. Segala kejayaan dan kekuatan di masa muda hanya menjadi kenangan di dadane. Yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Hidup ini bagaikan sebuah drama. Kita sementara di dunia ini, di semesta ini seperti menjadi raja, tapi bukan benar-benar raja. Hanya peran di atas panggung itu. Pada akhirnya drama itu balik pula semua peran dalam hidup itu. Hidup ini bagaikan mimpi. Seindah apapun mimpinya, begitu bangun, semua sirna tidak akan berbekas di dadanya. Itulah proses kehidupan kita yang perlu banyak pembelajaran diri, merenung jalan hidup. Bagaimana proses kehidupan dalam menjalani cerita drama kehidupan di semesta ini. Menghadapi hidup di semesta ini memang sulit. Satu hal yang pasti kamu ingat dalam hidupmu, jangan pernah memaksakan dirimu berada di tempat yang tidak diingini. Nah, itu drama. Sebanyak apapun pengorbanan dan kebaikan yang kamu lakukan, semua itu akan tidak pernah berharga jika berada di tempat yang salah. Yang hanya ada kesalahan
dan kekuranganmu yang akan selalu dicari. Untuk itu, belajarlah bersabar. Apapun kondisinya, tetaplah kamu menjadi baik. Jangan kecewa dan sakit hati. Kamu tidak boleh berubah. Jiwamu, pikiranmu menjadi jahat. Percayalah, saat kamu ikhlas menerima dari karma hasil perbuatannya, nah di saat situlah Tuhan merencanakan kebahagiaan untukmu. Jika Tuhan mampu merubah siang menjadi malam, terang menjadi hujan, bahkan selai daun jatuh pun sudah diatur olehnya, maka sangat mudah bagi Tuhan untuk mengubah situasi paling terpuruk dalam hidupmu. Untuk itulah, belajarlah kebenaran dan belajarlah dengan baik. Hasil yang terakhir terserahlah pada Tuhan sebagai penentu jalan hidupmu. Dan disinilah kita menentukan dan mengetahui sifat dari manusia itu yang sesungguhnya. Kita dalam hidup ini kadang-kadang rasa hati kita merasa gembira, senang, dan kadang-kadang mumbuh kecewa dalam hidup ini. Dan disinilah kehidupan. Terkadang kita diperlakukan baik karena di saat itu kita sangat dibutuhkan, dan kemudian kita diabaikan ketika sudah tidak dibutuhkan. Nah, inilah sifat manusia, terkadang kita diperlukan baik karena saat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Tapi ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, kita diabaikan. Dari sinilah kita paham bahwa tidak selamanya kebaikan itu menyimpan ketulusan. Inilah hidup di semesta ini, kita diajar oleh perjalanan hidup. Di semesta inilah kita belajar oleh pengalaman hidup. Di semesta kita ini diajar dewasa. Di semesta inilah kita diajar kebenaran. Di semesta ini kita diajar pengalaman hidup yang pernah kita jalani seperti sekarang ini, Tapi janganlah kamu bersedih. Dunia ini adalah, hidup kita adalah sementara. Ingatlah semua ini, kita sebagai hidup di semesta ini sebagai tamu. Di suatu saat kita akan pergi, akan tinggalkan semua ini, Untuk itu, berdamailah dengan hati. Seindah apapun hari ini dan seburuk apapun itu, tugas kita adalah terus melangkah, memperbaiki diri, berdamai dengan hati. Merelakan yang sudah terjadi.
dan selalu menerima apapun yang sudah kita dapat. Disinilah kita perlu belajar tentang kesucian dan kesadaran hidup. Kesucian adalah kemurnian akhlak dan melibatkan bersih secara moral dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Nah, disinilah perlunya kita dalam ajaran agama kita, yaitu Trikayo Parisudo. Belajar dalam hidup ini, berpikirlah yang baik. Belajarlah dalam hidup ini, berkata yang baik, dan berbuatlah yang baik. Itulah dari suatu proses perjalanan hidup. Kesadaran itu yang disebut kesadaran diri adalah kemampuan individu dalam mengenali diri dan memahami diri sendiri secara menyeluruh, dari memahami sifat, watak, dan perasaan hidup ini, emosi secara pandangan, pikiran, kesabaran adalah tingkat yang berisi semua itu dalam perjalanan hidup kita ini yang kita amati, yang perlu kita pelajari dalam kehidupan di semesta ini. Nah, disinilah Idonane menyadari kita hidup di semesta ini adalah ruang pembelajaran. Semesta ini adalah ruang pembelajaran hidup. Di semesta inilah kita diajar kebenaran. Semesta ini diajar kita ketulusan. Di semesta inilah kita diajar saling mengartikan hidup dari arti kehidupan itu. Nah, disinilah di semesta ini kita harus banyak belajar membenahi diri, menjalankan suatu proses kehidupan, menjalankan suatu kebenaran, menjauhi suatu kesalahan, mencari suatu tuntunan hidup biar bisa kita menjadi baik dalam kehidupan ini, untuk hidup kita bisa damai dan tenang. Belajarlah dalam hidup, majulah dalam hidup, tapi belajar kita dalam hidup itu tidak saling menyakiti. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan. Jadilah kamu baik tanpa menjelekkan orang lain. Jadilah kamu benar tanpa menyalahkan orang lain. Disinilah kita perlu. Biarkanlah orang lain menilainya. Karena yang menganggap baik atau buruk belum tentu mereka lebih baik daripada kita. Itulah kita pelajari, kita sadari. Yang menganggap kita buruk, yang menganggap kita jelek, belum tentu mereka lebih baik. Noda di pakaian orang lain gampang sekali kita lihat. Cobalah, lihatlah pakaian yang robek pada diri sendiri, tidak diketahuinya. Inilah
sifat manusia. Belajarlah dan cukup menjadi apa adanya, tanpa harus memaksakan diri untuk terlihat istimewa. Belajar, jangan kamu benci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apa yang kamu alami, jangan membuat kamu jahat. Yakinlah, jika engkau memainkan sebuah drama untuk menyakitkan orang lain, maka engkau harus siap menjadi pemeran utama untuk sebuah karma dalam kehidupanmu. Disinilah kamu akan menyadari karma akan menumbuhkan takdir dedane. Sekuat apapun kita menahan, kalau sudah takdir yang akan pergi, pasti akan tetap pergi. Renungilah itu. Kalau sudah takdir, apabila dia akan pergi, pasti akan pergi. Tidak bisa kita akan menahannya. Nah, begitu juga sekeras apapun kita menolak yang datang. Nah, ini Idodane sadari. Idodane sadari, sekeras apapun Idodane menolak kedatangannya, kalau sudah takdir tetap akan datang. Nah, untuk itu tumbuhkanlah kesadaran dirimu, karena Tuhan yang Maha Tahu segala yang terbaik untuk kita. Belajarilah memahami arti hidup. Hidup ini adalah perjalanan yang kita harus lewati dedane. Inilah perjalanan yang harus kita lewati. Di dalam perjalanan hidup kita tidak boleh lelah untuk belajar dedane. Dan kita belajar dalam melepaskan keterikatan karma dengan cara belajar berbuat baik, dengan belajar berbuat kebaikan hidup. Bila kita tidak mau merasakan daripada lelahnya kita belajar menghadapi cobaan ini, maka kita akan menanggung kepahitan itu, penderitaan, kebodohan, kesengsaraan yang akan datang. Orang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana sangat berbeda sekali dengannya. Ruang kehidupan di semesta ini bagi orang yang sadar dan orang yang bijaksana. Semesta ini adalah ruang sebagai pembelajaran hidup. Dan yang menciptakan kurikulum sekolahan ini adalah dari karma kita masing-masing. Nah, disinilah Idodane sadari, semesta ini adalah ruang pembelajaran hidup. Inilah sekolah, ruang pembelajaran tersuka, duka, senang, gembira, pembelajaran dualisme kehidupan yang harus kita hadapi. Tapi kurikulumnya adalah karma kita masing-masing. Karma kita lah sebagai kurikulumnya, sebagai pembelajaran dari jalan hidup kita ini. Dari setiap diri kita lahir ke semesta ini pasti membawa data karma yang kita jalani
dalam hidup ini. Nah inilah yang sadari, kita lahir di semesta ini akan membawa data karma yang kita bawa dalam menjalani hidup ini. Data karma kita di setiap sel tubuh kita tersimpan rapi pada data karma yang diurai oleh pineal gland, yaitu sang betara guru yang ada pada diri kita, yang disebut dengan kitab suci. Nah inilah Hidadane menyadari bahwa di setiap keseluruh hidup kita dalam sel dalam tubuh ini tersimpan rapi data DNA, data karma yang diurai oleh pineal gland yang ada dalam tubuh Hidadane. Yang kita baca inilah yang disebut dengan kitab suci, yang harus kita baca dan yang harus kita lakoni dalam kelahiran kehidupan ini. Disinilah Hidadane menyadari bahwa tubuh ini adalah kitab suci. Masing-masing sel tubuh ini yang ada di DNA yang diurai oleh pineal gland ini sebagai data karma yang ada dalam tubuh ini, yang disebut kitab suci, yang harus kita lakoni dalam hidup ini. Makanya dalam hidup ini merenunglah kita hidup ini, ke semesta ini, dalam menjalani hidup ini. Untuk itu cobalah kamu belajar merenungi, bacalah kitab sucimu di dalam dirimu sendiri. Ketuklah hati yang paling dalam, merenunglah, bertanyalah, carilah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tubuhmu, pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Untuk apa kamu lahir ke dunia ini? Apa yang kamu cari dalam hidupmu ini? Itulah kamu renungi. Apa yang kamu cari dan kamu kejar dalam hidup ini? Dan setelah kamu mati, apa yang kamu bawa? Nah inilah banyak pertanyaan dalam diri Hidadane yang perlu dijawab, yang perlu menjadi perenungan diri. Itulah, setelah mati apa yang kamu bawa? Nah disinilah kita belajar dari Ruwo Binedo hidup itu, dualisme yang diberikan oleh Tuhan antara hidup dan mati, di antara siang dan malam, di antara suka dan duka. Renungilah suatu kematian itu. Nah di saat mana tiba akan kematianmu? Nah inilah, renungilah. Rumah mewah bagaikan istana, harta benda yang tidak terhitung, kedudukan jabatan yang tinggi. Tapi saat tibanya kematianmu itu, sebatang jarum pun tidak bisa kau bawa, dan sehelai benang pun tidak bisa kau miliki. Nah itulah, untuk itu apa yang bisa kamu bawa dalam kematianmu itu? Yaitu hanya yang bisa bawa kamu adalah karma baik dan karma buruk. Itulah yang menemani, yang kamu bawa dalam kematianmu itu.
Nah, di dalam teks Amaramus Cahyo menyebutkan, segala apapun yang ditanam, mustahillah daripadanya akan tumbuh yang berbeda dari apa yang ditanam itu. Nah, inilah dan sadari isi teks Amaramus Cahyo itu. Seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, pasti itu yang akan kamu dapati. Itulah hukum tabur tuai itu. Jangan kamu mau memetik bunga yang harum, sedangkan yang kamu tanam adalah bunga bangkai. Demikianlah ulalah purwo karma itu akan diikuti oleh pahala yang sesuai karmanya dalam kehidupan ini. Ingatlah hukum karma. Orang yang penjelmaannya melakukan pembunuhan, ia akan pasti juga dibunuh dalam penjelmaan berikutnya. Itulah yang kita pelajari dalam hidup ini. Untuk itu, janganlah kamu berhenti belajar dan mencari tentang kebenaran hidup ini. Di saat mana dalam perjalananmu, jangan pernah berhenti berdoa dan berbuat kebenaran. Nah, inilah hidup damai. Di saat perjalanan hidup kita ini, janganlah kita berhenti berdoa. Bekerjalah, berjuanglah, carilah apa tujuan dalam hidup kita ini berdasarkan swadharma kebenaran itu. Tapi jangan lupa dan jangan berhenti berdoa dalam hidup ini. Karena hari ini, besok atau kapan lusa, hal yang buruk, hal yang tidak terduga, kita akan tidak tahu. Sama juga dengan suatu kematian. Kita tidak akan tahu hari ini, kapan. Kalau sudah suatu proses, kita akan tidak bisa akan menolak dan menghentikannya itu. Untuk itu jangan berhenti berdoa. Sadarilah dalam hidup ini, di setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Nah, inilah ide dan renungi. Hidup ini penuh dengan cobaan. Hidup ini penuh dengan permasalahan. Banyak masalah, banyak ujian hidup yang kita dapati. Tapi kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyerah. Sadarilah, ujian itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Untuk kita bisa sadar, untuk kita bisa bangkit kembali, bahwa ujian itu menyadarkan kita untuk kita bisa lebih dewasa. Kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat menyadarkan kita untuk bisa belajar kebenaran. Kesalahan itulah sebagai guru yang utama. Kesalahan itulah sebagai dasar kebenaran hidup. Tanpa kita pernah salah, tidak akan mungkin kita menemukan kebenaran itu. Untuk itulah, jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Nah, di sini dedane. Disinilah kita diajar belajar bersyukur. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, kita harus bisa bersyukur dalam hidup ini.
bersabar atas cobaan-cobaan yang terjadi. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Asapunika dumun semeton titiang sareng sami. Titiang puputkan sampai derki dumun. Titiang lanjutkan pada sesi berikutnya. Kirang langkung penjelasan titiang niki. Titiang lungsur genggeno sinampuro. Druwenan titiang sareng. Mangkin titiang sinep antuk pramosanti. Om Santi Santi.